Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang sel Volta. Sel Volta ditemukan oleh Alexander Volta dengan ciri-ciri yang pertama, reaksi bersifat spontan. Yang kedua, energi, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kutub, di mana katoda kutub positif, anoda kutub negatif, disingkat dengan KPN, kapan. Aliran elektron selalu dari anoda menuju ke katoda. Reaksi, katoda terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi reaksi oksidasi atau disingkat dengan CRAO. Dalam sel Volta ada namanya diagram atau notasi sel, ditulis sebagai berikut. Anoda, garis miring, ion dari anoda, garis miring 2 itu adalah jembatan garam, kemudian ion dari si katoda, garis miring baru katoda. Nah, dalam penerapan kehidupan sehari-hari dapat kita lihat gambar di samping bahwa sel Volta penerapannya pada baterai, baik baterai yang sekali pakai maupun baterai yang bisa diisi ulang, kemudian ada namanya aki basah maupun aki kering, merupakan penerapan dari sel Volta. Di dalam sel Volta ada namanya deret Volta, yaitu mulai dari Li sampai AU. Untuk cara menghafalnya menggunakan jembatan keledai sebagai berikut. Lihat kalau Bapak Camat nanti mangkat, alam mana zaman Kaisar Feodal, CD Koni senang pembagian harta, sebab bingung kerupuk hangus agak pahit au. Nah, itulah salah satu jembatan keledai untuk memudah menghafal deret Volta, dan banyak lagi silahkan share di Google. Ya, dimana untuk sebelah kiri, yaitu maksudnya di sebelah kiri dari A, itu disebut dengan anoda, dan atau bertindak biasanya sebagai anoda, sedangkan di sebelah kanan biasanya bertindak sebagai katoda, di mana yang di sebelah kiri E selnya bernilai negatif, terjadi reaksi oksidasi dan bersifat reduktor, sedangkan untuk atom H, E selnya bernilai 0. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, E sel bernilai positif, terjadi reaksi reduksi dan bersifat sebagai oksidator kuat. Catatan, logam di kiri bisa mereduksi ion logam di kanan, maka reaksi dapat berlangsung spontan. Ingat ya, logam di kiri bisa mereduksi ion logam di kanan, seperti contoh berikut. Misalnya, Mg ditambah Zn2+, menghasilkan Mg2+ tambah Zn. Reaksi ini terjadi karena kita lihat Mg dengan Zn. Mana Mg? Mg nih, Zn di kanannya, berarti Mg lebih di kiri. Mg bertindak dalam bentuk wujud logam, sedangkan Zn dalam bentuk ion. Kan di kiri logam di kiri dan ion logam di kanan. Ion logam di kanan, makanya terjadi reaksi Mg tambah Zn2+ menghasilkan Mg2+ tambah Zn. Sedangkan untuk Mg2+ tambah Zn tidak menghasilkan Mg tambah Zn2+, atau reaksi tidak berlangsung. Kenapa? Kita lihat Mg dengan Zn, mana yang lebih di kiri? Yang di kiri adalah Mg dibandingkan dengan Zn. Tapi Mg di sini dalam bentuk ion. Syaratnya adalah logam harus di kiri. Sedangkan di sini ion. Berarti salah. Makanya tidak mungkin dapat berlangsung secara spontan. Atau secara simpelnya dapat kita jadikan seperti ini. Coret saja yang bermuatan. Coret saja yang bermuatan. Yang bermuatan, nah tinggal seperti ini. Mg sebelah kiri, Zn sebelah kanan. Apakah Mg memang di sebelah kiri daripada Zn dalam deret Volta? Ternyata benar, makanya reaksi tersebut dapat terjadi. Atau di sini coret yang bermuatannya lagi. Nah ini Zn sama Mg. Apakah Zn berada di sebelah kiri dalam deret Volta?
Zn Mg. Ternyata Zn di sebelah kanan dari Mg, makanya reaksi ini tidak akan berlangsung. Berikut adalah gambar dari sel volta. Ini ada voltmeter, ada elektroda yang disebut dengan anode, dan elektroda disebut katode. Ini larutan dan ada jembatan garam. Ya, voltmeter kalau dia bergeser ke kanan maka voltmeternya berjalan. Berarti letak anode dan katode benar. Berarti makanya letak anode dan katode harus sesuai dengan deret volta. Dalam hal ini adalah di sini Zn sebagai anode, berarti Zn di sebelah kiri dalam deret volta daripada Cu yang sebagai katode dalam deret volta. Zn di sebelah kiri, Cu di sebelah kanan. Memang sesuai dengan deret volta. Aliran elektronnya ini dari anode menuju ke katode. Ya. Larutannya jika elektrodanya Zn, batangan Zn, maka larutannya juga harus larutan ion dari Zn. Sedangkan untuk jika elektrodanya yang Cu, maka larutannya juga harus larutan Cu. Nah, dari gambar di samping ini bisa kita menentukan. Yang pertama, notasi atau diagram selnya. Ingat lagi cara menuliskan diagram sel dari sel volta, yaitu anion, ion dari anion atau anoda, kemudian ion dari katoda, kemudian katodanya. Nah, dalam hal ini yang anoda adalah Zn, maka ditulis Zn dalam keadaan padat. Kemudian anionnya ZnSO4, kalau kita uraikan pasti menjadi Zn2 plus tambah SO4 minus. Lihat lagi adalah, ingat lagi adalah ionisasi, makanya Zn2 plus. Garis miring 2 ini adalah ini dia, jembatan garam. Berarti larutan larutan Cu. Cu ini diionisasikan jadi Cu2 plus tambah SO4 2 min. Makanya adalah Cu2 plus. Garis miring adalah Cu. Nah, ingat lagi rumus dari notasi atau diagram sel. Anoda, ionnya dari katodanya. Kemudian reaksi sel. Reaksi sel, tentukanlah reaksi sel dari gambar di samping. Tinggal kita yang diperhatikan Zn tetap kita tulis di sini. Zn ini bandingkan dua ini. Zn di kiri berarti ini yang di kanan. Zn di kiri berarti ini letak di kanan. Kalau antara dua ini mana yang di kiri mana yang di kanan? Berarti Cu2 plus di kiri, Cu2 plus Cu di kanan. Nah, itulah reaksi selnya. Gampang cara menuliskannya. Nah, untuk sel, karena dia mengikuti deret volta, Zn sebagai anoda dan Cu sebagai katode, maka reaksinya selnya bernilai positif. Maka reaksi dapat berlangsung atau spontan. Kecuali jika Cu letak di anode sedangkan Zn letak di katode, maka reaksi tidak akan berlangsung atau tidak spontan, maka nilai sel bernilai negatif. Baiklah, kita akan mencoba memberikan contoh soal sel volta yang berhubungan dengan reaksi spontan atau tidak. Yang pertama, apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan atau tidak spontan? Pb 2 plus tambah Mn menghasilkan Pb tambah Mn 2 plus. Nah, untuk mengetahui reaksi spontan, selalulah mengingat deret volta. Dengan cara, kalau yang ini, lihat, tinggal kita coret saja yang bermuatan. Coret yang bermuatan, coret yang bermuatan. Nah, kita ingat deret volta. Mn di sebelah kiri, sedangkan Pb di sebelah kanan. Dalam deret volta, apakah Mn di sebelah kiri daripada Pb? Ternyata deret volta memang Mn di sebelah kiri daripada Pb. Maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Ya. Kemudian, reaksi yang kedua. Fe tambah Zn SO4 menghasilkan Fe SO4 tambah Zn. Sama saja. Ion yang dicoret. Sedangkan yang di bawah ini adalah yang larutannya sesenyawa yang dicoret. Kita coret yang sesenyawa. Nah, kita lihat. Apakah Zn atau Fe di sebelah kiri dari Zn di dalam deret volta. Ternyata di dalam deret volta kita lihat kembali bahwa Zn berada
di sebelah kiri deret volta, maka reaksi ini merupakan reaksi tidak spontan. Nah, berikut dalam bentuk notasi sel. Notasi sel tinggal kita coret tetap yang bermuatannya. Apakah Cu berada di sebelah kiri dari Ag dalam deret volta? Ternyata iya, maka dia merupakan reaksi spontan. Nah, itulah nomor 1. Yang nomor 2, diketahui sel Zn, Pb, Ag dengan masing-masing angkanya. Manakah reaksi sel berikut yang berlangsung spontan atau tidak spontan? Nah, kalau ini, kalau tidak dihafal deret volta tidak apa-apa. Bisa kita lihat dari sel, di mana sel yang paling negatif letaknya sebelah kiri, yang paling positif letaknya sebelah kanan dalam deret volta. Nah, sama dengan hal tadi, kita coret, lakukan ini dengan mencoret yang bermuatan. Lihat, PB sebelah kiri, Zn sebelah kanan. Kita lihat, artinya adalah PB bernilai negatif, Zn bernilai positif. Apa? PB lebih negatif daripada Zn. Kita lihat, PB min 0,13, sedangkan Zn 0,76. Mana yang lebih negatif? Lebih negatif Zn. Seharusnya Zn berada di kiri. Berarti ini reaksinya adalah tidak spontan. Nah, yang reaksi yang kedua sama. Yang bermuatan kita coret. Zn di sebelah kiri, Ag di sebelah kanan. Artinya adalah Zn lebih negatif daripada Ag. Kita lihat Zn dengan Ag. Ternyata memang Zn lebih negatif. Maka reaksi itu disebutlah berlangsung atau spontan. Soal nomor 3. Tuliskanlah notasi sel dari reaksi berikut. Kita tahu reaksi. Ingat, reaksi. Nah, kita tulis. Kalau untuk menuliskan reaksi dari notasi sel, notasi sel dari reaksi, maka caranya tetap Cu di sebelah kiri. Maka kita lihat sini, Cu. Kita tulis di sini adalah Cu. Lalu garis, lalu Cu yang di sini sebelah kanan. Berarti Cu di sebelah sini sebelah kanan. Cu2+. Garis jembatan garamnya, jangan lupa, garis 2. Kemudian Ag di sebelah kiri. 2, ditulis 2 Ag plus. Garis berarti 2 Ag. Nah, selesailah kita menulis reaksi notasi sel dari reaksi ini. Nah, berikut juga yang ini, Ni2+ di sebelah kanan. Berarti Ni sama Ni berarti ini di kiri. Berarti Cr terlebih dahulu kita tulis. Berarti Cr. Ya, syaratnya harus logam di depan. Berarti Cr yang di depan. Berarti di sini adalah Cr. Berarti Cr di sini adalah Cr3+. Jembatan garamnya. Lalu Ni2+ tambah Ni. Nah, itu lihat. Yang tinggal yang selalu logam paling ujung dan terakhir ditutup oleh logam. Sesuai dengan letaknya di sini. Kalau sini kan Ni+. Nggak mungkin dia di ujung. Berarti ini Cr terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan nomor 4. Tuliskanlah reaksi sel dari notasi sel berikut. Nah, dari notasi menjadi reaksi. Sama saja dengan tadi. Al, antara Al ini di kiri, ini di kanan. Kita bikin. Ini di kiri, ini di kanan. Berarti ini di kiri, ini di kanan. Berarti di sini kita tulis, ya, kita tulis reaksinya yaitu Al ditambah. Berarti ini Al ini sebelah kanan ya. Berarti ditambah ini yang di kiri. Sama-sama. Pb2+ menghasilkan Al3+ ditambah Pb. Nah, selesai. Kita menjawab. Nah, lakukan untuk yang soal selanjutnya. Zn. Berarti Zn ini di kiri. Nih, Zn ini yang di kanan. Tambahkan dulu. Nanti, ini berarti ini yang di kiri kanan. A2Ag+ yang di kiri, Ag yang di kanan. Antara tanda panah. Yaitu, berarti ini 2Ag+ menghasilkan, berarti Zn2+ ditambah 2Ag. Ya, di sini 2-nya lupa ya, 2Ag-nya lupa. 2Ag. Oke, itu dia. Selesailah kita mengerjakannya.
Jadi ini untuk dari reaksi menjadi notasi, sedangkan ini dari notasi menjadi reaksi. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Tulislah notasi sel, reaksi sel, dan perkiraan nilai SL dari gambar sel volta berikut. Kalau melihat gambar, kita harus hafal yang pertama adalah bahwa kutub itu katoda positif, anoda negatif. Sedangkan kemudian aliran elektron bergerak dari anoda ke katoda. Kita lihat di sini tidak ada kutub positif dan negatif, cuma ada tanda panah. Berarti ini aliran dari anoda ke katoda. Berarti di PB adalah anoda, sedangkan di CU adalah katoda. Ya, di CU adalah katoda. Nah, sekarang ingat kutub kapan? Katoda positif, berarti di sini adalah kutub positif. Sedangkan di sini adalah kutub anoda adalah kutub negatif. Nah, notasi selnya ingat apa? Anoda terlebih dahulu baru katoda. Nah, kita tulis notasi selnya. Notasi selnya anodanya kita tulis di sini PB terlebih dahulu. Berarti dituduh PB garis, berarti di sini baru PB2+, PB2+, jembatan garam, menandakan ini, yang ini jembatan garam, kemudian baru CU yang ion terlebih dulu, ingat aturannya ion di tengah letaknya 2+, baru CU. Nah, itulah notasi sel dari gambar di atas. Kemudian kita menghitung menentukan reaksi selnya. Menentukan reaksinya, tinggal kita pindahkan aja. Di sini PB di sebelah kanan. Berarti ini sebelah kiri nanti. Berarti ini yang di sebelah kanan, nah ini CU2+. Berarti di sini adalah CU2+. Nah, tanda panah menghasilkan di sini PB2+ ditambah CU. Nah, selesailah reaksi selnya. Kemudian, karena dia mengikuti, ingat kembali reaksi, ingat kembali sel volta, yaitu notasi, ingat kembali bahwa deret volta, bahwa PB berada di sebelah kiri dari CU, maka SL akan bernilai positif. Maka SL akan bernilai positif. Selesailah pekerjaan kita. Nah, kalau gambar berikut. Nah, gambar berikut sama seperti halnya tadi. Kita harus tentukan di sini ada positif. Berarti di sini yang katoda. Di sini negatif. Di sini yang anoda. Sudah ada tanda. Tanda panah juga ada di sini. Nah, tanda panah dari sini ke sini. Sudah lengkap. Ya. Nah, kita tinggal menulis notasinya saja kembali. Berarti ingat dari anoda menjadi katoda. Anodanya logamnya terlebih dahulu. AG garis. AG itu +1. Jembatan garam. Ini dia ya, jembatan garam. Lalu ZN, ion di tengah ya. ZN2+ yang ini. Baru garis adalah ZN. Nah, itulah selesailah notasi selnya. Kita bikin reaksi selnya. Tinggal tetap seperti AG di sebelah kiri ditulis AG. Ditambah, ini sebelah kanan nanti. Berarti ini yang antara dua ini sebelah kiri adalah ZN2+. ZN2+ menghasilkan AG plus ditambah ZN. Nah, selesailah kita bikin reaksi selnya. Yang berikut, notasi E selnya, nilai E selnya. Untuk menentukan nilai SL, kita harus ingat deret volta. Apakah AG berada di sebelah kiri daripada ZN? Ternyata di dalam deret volta AG berada di sebelah kanan dari ZN. Maka nilai SL bernilai negatif. Oke, selesai kita mengerjakan gambar yang kedua. Baiklah, kita akan dengan contoh soal yang ke-6. Gambarkanlah sel volta dari reaksi atau notasi sel berikut. Jadi diketahui yang ini notasi sel atau diagram sel, yang ini diketahui reaksi. Nah, kita disuruh menggambarkan sel voltanya. Langkah pertama kita harus membuat kerangka dasar larutan atau sel volta seperti ini. Kerangka dasarnya ada elektroda kiri kanan, ada tabung kiri kanan, ada jembatan garam dan ada voltmeter. Itu kerangka dasar yang harus
dibuat. Kemudian langkah kedua adalah kita harus menentukan kutub positif dan negatif. Terserah kita menggunakan yang kiri apa kanan. Kalau di sini saya gambarkan kutub negatif di kiri, ya berarti ini kutub negatif, berarti ini kutub positif. Ingat lagi, katoda positif, anoda negatif. Berarti elektron akan bergerak dari katoda menuju ke dari anoda menuju ke katoda. Jadi tanda panahnya akan seperti ini nanti. Nah, tinggal kita melihat sekarang lagi. Di manakah AL, di manakah PB. Nah, ingat kalau di sebelah kiri itu adalah anoda. Anoda itu adalah kutub negatif, ya. Anoda kutub negatif berarti AL letaknya di mana? Berarti di sini. AL. Nah, untuk larutannya kita bikin adalah AL3+. Nah, itu dia. Berarti PB di sini adalah PB, di sini yang PB2+. PB2+, ya. PB2+. Nah, selesailah gambar untuk notasi yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita menentukan gambar dari reaksi. Sama saja, ya. Langkah pertama kita coret ini, kita coret yang ini, ya. Berarti sini yang anoda, ini yang katoda. Kalau yang ini tadi, yang jelas yang kiri, yang di kiri anoda, yang di kanan adalah katoda. Nah, sama hal ini. Maka langkah pertama kita harus menentukan kutub positif dan kutub negatif. Negatif di sini, positif di sini. Nah, langkah kedua kita harus menentukan alirannya. Alirannya selalu dari anoda ke katoda. Seperti ini. Yang ketiga, baru kita menentukan di manakah letak CR dan Ni. Anoda kutub negatif. Berarti letak CR di sini. Berarti larutannya adalah CR3+, ya, karena ini 3+ ya. Kemudian Ni. Ni berarti yang di sini logam ini adalah Ni dan larutannya adalah Ni berapa? Ni2+. Berarti larutannya adalah Ni2+. Nah, selesailah gambar kita. Itulah reaksi sel, gambar sel volta. Jika diketahui notasi sel dan diketahui reaksi selnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rofens Cemfan. Thanks for watching. See you. Bye-bye.